Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang ekonomi dan keuangan syariah. Sebelum memasuki materi presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri Galih Putri Anjani dengan NIM 205231261. Yang kedua, Nadia Salsabila Putri dengan NIM 205231262. Dan yang ketiga, Miftahul Jannah dengan NIM 205231263. Langsung saja, A. Filosofi Ekonomi dan Keuangan Syariah. A. Filosofi Ekonomi dan Keuangan Syariah. Menurut J.M. Muslimin, ada 3 asas filosofi ekonomi dan keuangan syariah, yaitu yang pertama, semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi, terutama flora dan fauna yang diciptakan oleh Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya. Yang ketiga, beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan itu tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali. B. Kepatuhan pada prinsip syariah. Makna kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah atau syariah compliance merupakan istilah yang mulai dikenal dengan sejalan perkembangan konsep ekonomi Islam, khususnya dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan untuk memenuhi prinsip syariah. Istilah tersebut muncul seiring dengan perkembangan hukum ekonomi Islam yang merupakan salah satu ilmu terapan di cabang hukum Islam. Konsep dasar kepatuhan syariah di bank. Dari segi hukum, perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang dipandang sebagai orang yang dalam ranah hukumnya seseorang dapat menjadi orang atau lembaga yang diterima secara hukum atau disebut dengan badan hukum. Oleh karena itu, setiap badan hukum sebagai pribadi memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Sehubungan dengan hal di atas, Bank Syariah ditetapkan dalam angka 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, perbankan syariah dan kepatuhan syariah. Konsep kepatuhan syariah. Karena perbankan syariah telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga Islam dalam sebuah dokumen hukum, maka wajib untuk mengamalkan prinsip-prinsip Islam menjadi inti operasionalnya. Dengan itu dapat memperkuat teori kepatuhan hukum sekaligus teori otoritas hukum Islam. Kedua teori tersebut membahas tentang pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam. Luqman menyatakan bahwa syariah kepatuhan merupakan hal yang otomatis bagi setiap industri keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, dengan kewajiban memiliki dewan pengawas syariah karena lembaga terikat oleh aturan syariah. Kepatuhan syariah pada dasarnya telah mengalami evolusi yang signifikan. Kepatuhan syariah pada awalnya merupakan konsep abstrak dari kepatuhan syariah untuk lembaga keuangan Islam. Kini kepatuhan syariah telah berkembang menjadi instrumen hukum untuk mengatur kualitas sebuah lembaga keuangan Islam. Konsep syariah compliance yang telah menjadi instrumen hukum mengindikasikan adanya strategi dan paradigma baru dalam mengukur kualitas suatu lembaga keuangan. C. Konsep moneter syariah. Dalam konsep ekonomi Islam, uang merupakan milik masyarakat. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti ia mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam hanya bersifat pelengkap untuk memenuhi pembiayaan di sektor real. Perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga karena jelas dalam Al-Quran riba itu sangat dilarang atau haram. B. Kebijakan moneter syariah di Indonesia. A. Instrumen kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan bank sentral yang terpenting. Instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga.
Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi beberapa instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit. Menurut Capra, mekanisme instrumen kebijakan moneter sesuai syariah Islam ada 6 elemen. Yang pertama, target pertumbuhan M dan MO. Yang kedua, saham publik terhadap deposito atas unjuk atau uang giral. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Yang keempat, credit savings. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Dan yang keenam, teknik lain. Selanjutnya, ada beberapa alternatif instrumen kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral. Yang pertama ada government deposits, yang kedua mengatur nilai tukar mata uang asing, yang ketiga common pool, yang keempat equity based instruments, yang kelima change in the profit and loss sharing ratio, yang keenam refinance ratio, dan yang ketujuh lending ratio. B. Implementasi kebijakan moneter konvensional dan syariah. Implementasi kebijakan moneter konvensional. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memeriksa kestabilan rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengelolaan uang beredar dan atau suku bunga. Oleh karena itu, tujuan akhir dari kebijakan moneter ini adalah kebijakan nilai rupiah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, hubungan antara jumlah uang beredar dan inflasi adalah sempurna atau mendekati 1, sedangkan hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan pertumbuhan output mendekati 0. Menurut Sugianto dan Eti Lestari, kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Implementasi kebijakan moneter syariah. Dalam manajemen moneter Islam, untuk mencapai kestabilan perekonomian ada 2 hal yang menjadi pedoman, yaitu uang untuk investasi produktif dan permintaan uang. Manajemen moneter Islami adalah manajemen moneter yang efisien dan adil, tidak berdasarkan pada mekanisme suku bunga, melainkan menggunakan 3 instrumen utama, yaitu yang pertama, value judgment, yang dapat menciptakan suasana memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik yang salah satunya dapat menciptakan mekanisme harga dan meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber. Yang ketiga, mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Menurut ketentuan Departemen Perbankan Syariah OJK, bahwa instrumen lain yang merupakan alternatif investasi bank syariah yang dikembangkan oleh pasar modal antara lain, yang pertama ada obligasi syariah mudharabah, yang kedua obligasi syariah ijarah, yang ketiga reksadana syariah, yang keempat sertifikat Bank Indonesia syariah, yang kelima sertifikat mudharabah antar bank, dan yang terakhir yang keenam sertifikat wadiah Bank Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.